Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mekatronika mengenai palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Nanang Fadilah, kemudian ada Dwi Maulidia Muhammad, kemudian ada Erana Dwi Putra, dan yang terakhir ada Diki Labid Ubaidillah. Pada pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada penjelasan awal ini mengenai penjabaran isi. Nah, pada penjabaran isi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu mengenai latar belakang. Kemudian yang kedua mengenai pembahasan. Yang ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan dari desain aktuator. Kemudian terakhir yang keempat mengenai gambaran ide. Selanjutnya mengenai latar belakang. Pada latar belakang ada 2 poin yang dibahas. Pada poin pertama yaitu mengenai masalah yang diatasi. Kemudian pada poin kedua mengenai tujuan. Poin pertama masalah yang diatasi. Faktor keamanan dan keselamatan dalam bidang transportasi sangat signifikan. Frekuensi kecelakaan lalu lintas cenderung semakin meningkat. Salah satunya kecelakaan kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Di sisi lain, terdapat kekurangan dari kereta api, yaitu di sepanjang jalur khusus rel kereta api, banyak yang tidak difasilitasi dengan adanya palang pintu perlintasan. Maka sering terjadi kecelakaan di jalur perlintasan kereta. Kemudian poin yang kedua mengenai tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja dari palang pintu kereta otomatis di bidang transportasi. Kedua yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari palang pintu kereta otomatis di bidang transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui komponen-komponen dari palang pintu kereta otomatis di bidang transportasi. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen dan fungsi. Pada komponen pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sensor proximity induktif. Sensor proximity induktif berfungsi untuk mendeteksi objek berupa besi atau metal. Meskipun terhalang oleh benda non-metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak atau nilai normal jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area jangkauannya, maka kondisi output sensor akan berubah nilai. Induktif proximity sensor beroperasi dengan menggunakan prinsip induktansi. Induktansi merupakan keadaan di mana terjadi fluktuasi arus listrik yang mengalir pada sebuah bahan magnetik menginduksi elektromagnetic force dari sebuah objek berupa metal. Sensor proximity induktif ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu sensor coil dan ferrite core. Nah, pada komponen ini berfungsi untuk menghasilkan medan elektromagnetik. Kemudian komponen yang kedua yaitu oscillator circuit. Fungsinya untuk menghasilkan gelombang frekuensi. Kemudian komponen yang ketiga yaitu detection circuit. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi adanya induktansi amplitude dari sinyal oscillator. Kemudian komponen yang keempat yaitu solid state output circuit. Fungsinya sebagai sirkuit yang akan terhubung pada saat perubahan amplitude pada oscillator hingga nilai tertentu. Selanjutnya mengenai sistem pneumatik. Pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan. Zaman dahulu kebanyakan orang sering menggunakan udara bertekanan untuk berbagai keperluan yang masih terbatas, antara lain untuk menambah tekanan udara pada mobil atau motor, melepas ban mobil dari peleknya, membersihkan kotoran, dan sejenisnya. Sekarang sistem pneumatik memiliki aplikasi yang luas karena udara pneumatik mudah didapat. Banyak industri yang menggunakan sistem pneumatik dalam proses produksi seperti industri makanan, industri obat-obatan, industri pengapakan barang, maupun industri yang lain. Belajar pneumatik sangat bermanfaat, mengingat hampir semua industri sekarang memanfaatkan sistem pneumatik. Pada sistem pneumatik terdapat beberapa komponen beserta
fungsinya. Kompresor berfungsi untuk menghisap udara dari luar untuk diubah menjadi udara bertekanan. Kemudian komponen yang kedua yaitu air dryer. Fungsinya untuk menghilangkan kandungan air atau kotoran lainnya yang ikut terkandung dalam udara. Kemudian komponen yang ketiga yaitu shut-off valve, yaitu sebagai katup yang berfungsi mengatur udara keluaran dari air dryer. Kemudian yang keempat yaitu komponen regulator, berfungsi untuk mengetahui tekanan udara. Kemudian komponen yang kelima yaitu solenoid valve, sebagai kontrol katup yang digunakan untuk mengatur, mengontrol, dan memantau aliran, arah, dan tekanan udara. Kemudian komponen yang terakhir yaitu air silinder, sebagai penggerak atau aktuator suatu objek. Selanjutnya mengenai PLC atau Programmable Logic Controller. PLC didefinisikan suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequence, timing, counting, dan aritmatika, dan untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang digunakan. Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu, yang kemudian akan meng-on atau meng-off-kan output-output. Logika 1 menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi, sedangkan logika 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC ini sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu CPU. CPU berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Kemudian komponen yang kedua yaitu memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Kemudian komponen yang ketiga yaitu power supply, berfungsi untuk mengubah tegangan AC atau DC ke DC 5 volt yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian input-output interface. Kemudian komponen yang keempat yaitu unit input atau output. Fungsinya ya sebagai aritmatika yang menghubungkan sistem dengan perangkat input atau output. Kemudian komponen yang terakhir yaitu programmer. Fungsinya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari desain palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Seperti gambar yang telah tertera di slide, kita dapat melihat komponen-komponen dari palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC, yaitu ada sensor proximity induktif, sirene lampu, pneumatik, solenoid, serta PLC. Pertama, sistem palang pintu otomatis itu menggunakan dua buah sensor proximity induktif yang dipasang di sebelah kanan dan kiri perlintasan sebagai masukan. Kemudian akan diproses oleh PLC dengan keluaran berupa gerak pneumatik, lampu, dan sirene. PLC ini bekerja menerima data-data berupa sinyal peralatan input dari sensor proximity. Selanjutnya akan disimpan di dalam memori oleh CPU yang ada di dalam PLC sinyal digital. Penelitian ini menggunakan sistem pneumatik sebagai aktuator yang bergerak dengan memanfaatkan tekanan angin yang bersumber dari kompresor untuk menghasilkan sistem penggerak pada palang pintu. Solenoid pada sistem pneumatik itu berfungsi untuk mengontrol saluran udara yang bertekanan menuju aktuator pneumatik. Lalu dengan menggunakan udara yang bersifat bersih dan kering menjadi keunggulan dalam menggunakan sistem pneumatik. Gesekan dapat diabaikan dan tidak terjadi kebocoran, juga aman, sehingga viskositas fluida lebih rendah.
perangkat keras yang terdiri dari sensor sebagai masukan, selenoida lampu, serta solenoid sebagai keluaran terhubung ke PLC. Begitulah cara kerja dari desain palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Pada slide, kita dapat melihat komponen-komponen dari palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Ya, benar. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari komponen-komponennya. Pertama, itu ada pneumatik. Pneumatik itu memiliki konstruksi yang kokoh, lebih ramah lingkungan, lebih aman terhadap ledakan, mudah disimpan, dan tidak memakan banyak space. Kedua, pneumatik itu harganya murah, tidak dapat terbakar karena sumber tenaga yang diperoleh berasalkan dari udara bertekanan. Ketiga, ada sensor proximity. Sensor proximity induktif ini dapat mendeteksi perubahan fisik suatu objek, dapat menghindari kerusakan baik pada sensor maupun objek. Keempat, sensor proximity induktif digunakan untuk mendeteksi pada lokasi yang memiliki banyak kandungan air atau minyak, dapat memberikan respon yang memiliki kecepatan tinggi. Kelima, ada PLC. PLC ini memiliki kecepatan operasi, harga relatif murah, deteksi dan koreksi kesalahan lebih mudah. Lalu PLC ini implementasi proyeknya lebih singkat, lebih sederhana, dan mudah dalam penggunaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Sama seperti sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan kekurangan dari komponen-komponennya. Pertama, ada pneumatik. Pneumatik menghasilkan daya mekanik yang kecil, komponen yang bising karena jalur pembuangan. Kedua, pneumatik itu energi yang dibutuhkannya sangat tinggi, dapat menimbulkan batu es pada komponen. Ketiga, ada sensor proximity induktif. Sensor proximity induktif itu memiliki jarak sensi yang pendek, umumnya hanya berkisar pada milimeter saja. Keempat, sensor proximity ukuran, bentuk, dan jenis logam mempengaruhi kemampuan sensing sensor ini. Kelima, ada PLC, merupakan teknologi baru sehingga dibutuhkan waktu untuk mengubah sistem konvensional yang telah ada. Keenam, PLC ini untuk proses seperti lingkungan panas yang tinggi dan vibrasi yang tinggi, penggunaannya kurang cocok karena dapat merusak PLC. Oke, saya Eran Nudio Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Pada slide yang sedang terlihat ini merupakan gambaran ide yang kami buat. Di situ terdapat 4 proximity sensor, yang dimana terletak 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Dan terdapat 2 palang pintu yang digerakkan oleh sebuah pneumatik, dan itu terhubung ke satu microcontroller yang sama. Nah, di sini ini merupakan simulasi yang sudah kami buat. Ini kami di sini menggunakan software Tinkercad. Di sini terdapat 4 ultrasonic sensor, 2 servo motor sebagai palangnya yang terhubung ke satu Arduino Uno yang sama. Nah, pada gambaran ide yang sedang terlihat ini merupakan kondisi di mana sensor tidak mendeteksi apa-apa. Jadi di sini kereta belum datang. Nah, di sini merupakan di mana jadi ini ceritanya si kereta datang dari sensor sebelah kiri. Jadi keretanya datang dari sebelah kiri. Jadi pertama sensor mendeteksi sensor 1 terlebih dahulu yang mendeteksi kereta. Jadi ketika sensor 1 sudah mendeteksi itu, palang sudah menutup, dan di sini dapat dilihat servo motor itu sudah
bergerak 90 derajat. Nah, di sini dimana ketika sensor sudah mulai memasuki area deteksi sensor kedua dan ketiga. Di sini palang tetap menutup. Kita dapat lihat di sini servo motor tetap menutup. Nah, memasuki siki deteksi ke sensor 4 itu palang pintu kembali membuka. Dapat dilihat ini servo kembali membuka. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai palang pintu kereta otomatis pneumatik berbasis PLC. Apabila ada kekurangan dalam proses presentasi maupun materi, mohon dimaklumi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.